Materi IPS, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Video ini dibuat oleh Yunisa, mahasiswa PPG Prajabatan IPS UNM sebagai tugas UTS Pengajaran dan Pembelajaran Bauran dan Daring. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Namun, perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Benteng Fort de Kock merupakan benteng yang merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kelompok pembaru Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Padri. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Kaum Padri dipimpin Tuanku Iman Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil mendesak benteng-benteng Belanda. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda mengalah berdamai di Bonjol tanggal 15 November 1825 dan selanjutnya Belanda berkonsentrasi terhadap Perang Diponegoro. Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya banyak yang mendukung perjuangan Padri. Bantuan dari Aceh juga datang untuk pendukung pejuang Padri. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van der Capellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, akhirnya Belanda menang, ditandai jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Iman Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lain. Pernahkah kalian melihat foto atau lukisan di samping? Lukisan ini merupakan lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh Syarif Bustaman pada tahun 1814 sampai 1880 yang merupakan pelukis ternama Indonesia. Karya ini mengabadikan salah satu peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajah. Lukisan tersebut menggambarkan kegagalan perundingan Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang berujung penangkapan Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya di Belanda. Hal ini membuktikan kelicikan Belanda dalam menghadapi bangsa Indonesia. Walaupun perlawanan Diponegoro dipadamkan, semangat perlawanan dalam mempertahankan harga diri bangsa tetap kokoh. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa, terjadi dari tahun 1825 hingga 1830 di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro, bangsawan dari Yogyakarta, memimpin pemberontakan melawan kolonial Belanda sebagai reaksi terhadap penindasan ekonomi, penyerobotan tanah adat oleh Belanda, dan intervensi dalam masalah internal Keraton Yogyakarta. Konflik ini menjadi perang yang paling menguras sumber daya dan tenaga bagi Belanda di Nusantara dan mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa dari kedua belah pihak. Dan perang berakhir dengan penangkapan Diponegoro pada tahun 1830 yang kemudian dibuang ke Makassar, sementara Belanda memperkuat
kontrol mereka atas Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.